Yo, kembali lagi di Monday Gadget dan bisa kalian lihat udah jarang banget gua ngerakit sebuah PC. Terakhir kali gua ngerakit sebuah PC itu di channel sebelah yang sudah hiatus ya. Kali ini gua bakal ngerakit PC-nya temen gue dan ini speknya tidak terlalu tinggi. Ini adalah apa ya kita sebutnya, entry level atau ya medium lah ya, tidak terlalu jelek, tidak terlalu bagus, tapi bisa buat editing, bisa buat gaming, bisa buat sehari-hari, pasti lancar banget. Soalnya spek yang kita pakai juga tidak abal-abal. Langsung aja dari CPU-nya, gue beli yang Tray Edition biar lebih murah karena ini nekan budget. Karena kita adalah kaum mendang-mending guys. 200.000 selisih 300.000 itu sangat berarti untuk dilempar menjadi komponen yang lain atau upgrade ke komponen yang lain. So, untuk CPU-nya kita menggunakan Ryzen 5 5600 Tray Edition. Ya, kenapa menggunakan Ryzen 5 5600 ini? Karena ini sudah 6 core dan 12 thread. Jadi ini sudah cukup mumpuni buat gua. Menurut gua karena ya buat editing oke, buat gaming oke, dan ini cukup untuk bisa diandalkan guys. Oke, ini untuk CPU-nya kita taruh dulu. Habis itu dari CPU biasanya kita ke mana dulu ya? Yang paling kelihatan jelas adalah RAM-nya dulu ya. Sorry nggak berurutan karena apa yang kelihatan dulu gitu. RAM-nya kita menggunakan G-Skill DDR4 Radeon Z RGB. Ini dia guys. Dia itu sudah DDR4 8x2 16GB dual channel. Terus dia ini ya not bad lah. Untuk harganya juga sedang-sedang aja. Dia sudah banyak fiturnya. Sini ada Asus Aura Zin, MSI RGB Mystic Light dan segala macam sini. Dan di ASRock-nya juga ada Polychrome Zin. Yang Polychrome Zin akan kita gunakan ASRock juga, mobonya jadi semuanya terintegrasi dengan baik. Kenapa harus G-Skill ini? Kenapa gue pilih G-Skill Radeon Z RGB ini? Karena di PC belakang, kalau kelihatannya di PC belakang itu gue juga menggunakan Radeon Z RGB tapi yang Neo guys, gitu. Dan sudah terbukti bagus. Jadi kita pakai Radeon Z lagi dan ini ada garansi resminya nih guys, gokil. Oke, RAM-nya 16GB, 8x2 dual channel. Yang kelihatan lagi adalah ini dia. SSD-nya kita menggunakan SSD dari Kingston. Ukurannya nih 1 TB guys, 1 tera. Kecepatannya itu 3500 Mbps untuk read-nya. Jadi ini sudah lumayan cepat. Ini ukuran 1 TB, lumayan gede. Nanti kita akan partisi mungkin 256 GB-nya untuk atau 250 GB-nya untuk OS, sisanya untuk penyimpanan sementara. Nanti tunggu ada duit lebih baru beli HDD atau SSHD begitu. Dan ini juga ada garansi resmi guys, gokil banget. Dan ini itu NVMe M2 bukan SSD biasa ya. Ini NVMe M2, otomatis lebih bagus, lebih cepat juga, speed dan speed write dan read-nya lebih kenceng lagi gitu. Dan gue juga udah terpercaya sama Kingston ini guys, bukan merek abal-abal. Oke, selanjutnya kita bahas apa dulu ya. Ini PC cooler-nya nanti dulu belakangan. Kita bahas ininya dulu deh. Yang paling cukup gede adalah motherboard-nya. Motherboardnya itu kita menggunakan ASRock B550M Pro SI. Kenapa menggunakan ini? Karena ini warnanya putih, seperti yang kelihatan di belakang, warnanya putih. Dan ini IO layoutnya itu sudah cukup pas, tidak lebih tidak kurang ya, pas lah. CPU supportnya juga ini soket AM4. Cocok dengan Ryzen 5 5600 ini. Terus ini juga sudah menggunakan 8 power pace. Oke, ini bisa dual channel, memorinya DDR4 dan ya masih banyak lagi. Dan ini pastinya sudah support dengan Polychrome Zin yang akan kita gabungkan nanti dengan Thermaltake ini, dan kita gabungkan dengan Radeon Z ini guys.
jadi nanti warnanya oke. Terus ini juga bagus guys, sudah beberapa kali kita pakai. ASRock ini sudah di beberapa rakitan di channel sebelah, dan ini emang terbukti bagus, warnanya bagus, harganya bagus, dan performanya juga bagus. Tuh. Oke, kita balikin ke tempat semula. Next, kita akan bahas ini dia main menunya kita, GeForce RTX 3050 merek iGame. Kalau kalian nanya kenapa RTX 3050, kenapa tidak yang lain? Satu, karena budget, kedua karena keuangan, ketiga karena mepet. Jadi intinya ini udah best budget lah ya. Harganya 3 jutaan doang. Gitu guys. Jadi ini tuh termasuk bagus gitu kan. Sudah DirectX berapa nih? DirectX 12. Jadi dia punya arsitekturnya lebih bagus daripada gua harus ambil GTX 1660 atau RTX 2000 series. Jadi lebih baik ambil yang ini guys, karena dia juga sudah RTX 30 series, lebih baru, dan ini warnanya putih guys. Jadi itu connect guys, connect dengan motherboard, terus connect juga dengan ininya RAM-nya. Terus CPU coolernya juga putih. Pokoknya casingnya putih, kita buat white edition. Gokil. Dan kenapa gue juga memilih RTX ini? Karena satu, dia sudah menggunakan ray tracing. Jadi untuk ngedit, untuk main game itu lebih terpercaya daripada yang tidak menggunakan ray tracing atau seri 30 ke bawah gitu. Ini PC yang di belakang aja masih pakai GTX 980 Ti guys. Memang masih kuat, tapi ya begitu, sudah mulai ada penyakit. Dan pastinya ini ada garansi juga nih, 3 tahun dari WPG. Mantap, gokil tuh. Belakangnya tuh RGB nih guys. Ya kan RGB kan ya. Tuh. Bagus gitu. Dan dia ada software khususnya juga. Dan ini gokil banget lah. Emang dari dulu sih pengen ini RTX 30 series. Mantap guys. Ini RTX yang kita taruh dulu. Dan tidak afdol rasanya kita sudah bahas ini tanpa kita bahas tenaganya, tanpa kita bahas penyuplainya. Kita menggunakan Super Flower 500 watt 85 plus apa nih? Plus bronze ini ya, 85 plus bronze. Dan ini sudah cukup terkenal ya, Super Flower. Ini tidak berisik juga fan-nya. Ini beratnya kurang lebih 1,2 kilo. Dan kenapa gue pakai Super Flower? Karena lagi-lagi budget. Ya pokoknya semua di sini kenapa pilih ini ya karena budget. Pokoknya intinya budget gitu. So kita ke komponen terakhir kita adalah CPU cooler, menggunakan PC cooler warna putih pastinya. Dan kenapa pilih ini? Karena budget lagi. Pokoknya semuanya budget. Ini ukurannya 12 cm dan fan speednya itu ada di kecepatan 1200 rpm. Dan pastinya dia tuh sudah silent ya guys, sudah silent. Gue pilih ini karena dia tuh silent banget. Jadi komputer pasti nyalain tidak berisik gitu. Oke, semuanya sudah kita bahas. Oh ya, lupa ketinggalan. Ini guys, kita pakai 6 biji. Jadi semuanya serasi dan sama. Oke, yang terakhir. Setelah semuanya itu kita akan masukkan ke dalam casing Cube Gaming Shuffle Lite version. Shuffle Lite version. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung ke perakitannya. Let's go!
Oke guys, setelah kita ngerakit berapa jam? 2 jam, kurang lebih 2 jam. Akhirnya sudah jadi guys, seperti yang kita bisa lihat. Pakai RTX 3050, ini pakai CPU cooler dari Thermaltake. Terus CPU-nya itu Ryzen 5 5600. Ada 6 fan casing, 1, 2, 3, 4, 5. Sini 1, 6. RAM-nya pakai G-Skill Radeon Z RGB. Ih, gokil banget. Terus dia punya motherboardnya itu ASRock B550M Pro SI warna putih, dan ini temanya putih semua. Terus casingnya juga warna putih semua, pokoknya gokil. Dan ini moment of truth, apakah nyala atau tidak? Oh my lord, lihat guys. Wih, ini dingin banget sih. Oke, terus kita bakal ngecek dB-nya, kebisingan suaranya guys. Nih, kita pakai Decibel X. ...45 guys, 45 dB. Ini nggak ada suaranya guys. Kalau kita deketin telinga. Nih, ini mikrofon kita deketin ya. Tuh, tetap 45 dB. Gak ada suaranya guys. Gokil, gokil, mantap. Keren. Kalau udah sampai sini, ini sebenarnya kabelnya masih berantakan banget. Tapi ini kita cuma tes nyalain dulu. Ya, paling ini 90% lah ya. 90%. Dan tugas terakhir kita adalah install aplikasi dan ngerapiin kabel-kabel yang ada di sini guys. Nih, kita cabut dulu kabel pesunya. Tuh. Kita tinggal ngerapin ini. Kenapa nggak langsung dirapiin? Karena biasanya kalau gua rakit itu ada aja trouble-nya atau fan-nya nggak nyala. Tapi kali ini tumben banget nih. Baru 1 kali langsung bisa nyala. Dan kita ke scene selanjutnya.